Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Aceh Singkil yang beranggotakan 4 orang bernama Miftahul Azra, Risnawati, Dwi Widya, dan Dharma Situmorang. Kami ingin memperkenalkan tentang sejarah lokal yang ada di Aceh Singkil. Yuk kita belajar tentang sejarah lokal yang ada di Aceh. Apakah kalian tahu ternyata Aceh Singkil ada loh makam religi? Makam ini adalah makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu belum Aceh Singkil itu di mana? Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten yang terletak di Aceh, Indonesia. Nah, di kabupaten ini, makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili letaknya di Desa Kilangan Aceh Singkil ya teman-teman. Yuk langsung saja kita simak tentang persepsi masyarakat Aceh Singkil sendiri mengenai makam ini. Let's go to the next video. Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh? Iya boleh. Dengan kakak siapa? Yuli. Seli. Ini Kak, jadi kakak pernah nggak ke makam religi yang ada di Desa Kilangan Singkil? Belum sih. Pernah. Kakak tahu tuh makam siapa? Tahu? Makam siapa Kak? Makamnya Syekh Abdul Rauf. Siapa sih Kak Syekh Abdul Rauf itu? Ulama terkenal di Aceh Singkil. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Ita. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Kita Bapak Jamal. Ibu Ita asal dari mana Bu? Rimo. Ibu sebagai pengunjung di sini ya Bu? Iya. Nah, jadi apa pandangan Ibu tentang makam Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini? Ya, pandangannya inilah baru nampak juga kan. Maksudnya sekalian di sini bayar niat. Nah, nengok-nengok kan pingin tahu juga. Sama-sama baru tahu juga. Berarti Ibu kesini berziarah sambil bayar niat? Iya, berziarah sambil bayar niat. Kalau tentang sejarahnya nggak tahu ya Bu? Nggak tahu. Cuman pengunjung juga di sini. Kasih ya Bu. Iya. Bapak tinggal di mana Pak? Jadi sini juga Kilangan. Oh, di Desa Kilangan. Bapak tahu nggak tentang makam ini? Siapa sih Pak makam yang ada di sini? Ini makamnya makam Syekh Abdul Rauf. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili gitu. Bapak tahu tentang sejarahnya nggak? Kurang tahu gitu ya. Di sini sejarahnya kita kurang tahu. Cuman kalau pendatang ini ada juga juru kunci nih. Sana yang baju merah itu. Tahu dia tuh. Kalau kita cuma orang-orang sini aja yang istilahnya mangkal-mangkal di sini aja gitu. Tapi Bapak tahu nggak pendatang yang sering datang ke sini tuh dari mana asalnya? Wah, banyak. Sampai mendunia lah, udah mendunia, dari Baghdad pun ada, Malaysia, Thailand, udah pernah sering kemarin menziarahi makam nenek beta ini. Dengar-dengar dari Padang banyak sekali Pak. Nah, itu udah tiap tahun. Ini barusan kemarin 2 minggu yang lewat kan, 1 minggu yang lewat kemarin kan udah datang juga dia. Ada sekitar 7 mobil, plus 3 mobil kecil, mobil pribadi lah kita bilangnya, mobil pribadi 2. Baru kemarin itu ada juga bus yang Lampung sampai 25 mobil. Tentu banyak lah kalau khusus orang Padang. Udah gitu aja Pak, makasih ya Pak. Ya, jadi. Wah, ternyata masyarakat sendiri belum tahu loh siapa itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Untuk itu, yuk kita sama-sama mengenal biografi beliau. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang sangat terkenal. Beliau adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh rakyat Aceh sejak dahulu hingga sekarang. Syekh Abdul Rauf merupakan seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Syekh Abdul Rauf As-Singkili memiliki nama asli Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Beliau dikenal juga dengan nama Tengku Syah Kuala karena beliau tinggal dan mengajar di Kuala atau muara sungai. Nama ini kemudian diabadikan pada sebuah perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh pada tahun 1961 yang bernama Universitas Syah Kuala.
Sedangkan namanya Asingkli diabadikan di tempat kelahirannya Singkil. Adapun menurut riwayatnya, pada masa mudanya dia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri di Madrasah Simpang Kanan di kawasan pedalaman Singkil. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi di Barus Daya Tengkuci yang dipimpin oleh Hamzah Pansuri. Di sekolah inilah dia belajar ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab dan Melayu juga bahasa Parsi. Setelah tamat, kemudian ia meneruskan pengajiannya ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Sewaktu Syekh Syamsuddin diangkat menjadi Kadi Malikul Adil atau Kadi Besar pada zaman Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdur Rauf dikirim ke Mekah untuk berhaji dan merantau ke beberapa negara Asia Barat lain untuk mendalami ilmu agama di sana. Kemudian, atas dukungan Ratu Safiyatuddin, Syekh Abdur Rauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Sekitar tahun 1622 Masehi, Syekh Abdur Rauf pulang kampung. Dia kemudian mengajarkan tarekat Satariyah di daerahnya. Banyak santri yang kemudian berdatangan untuk berguru. Selanjutnya, karena kecakapan dan kepandaiannya dalam ilmu agama, Syekh Abdur Rauf diangkat menjadi mufti atau penasihat kerajaan Aceh oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam yang memerintah pada tahun 1641 sampai 1643 Masehi. Kemudian pada tahun 1693, Syekh Abdur Rauf wafat pada usianya 73 tahun. Nah, sudah kenal kan siapa itu Syekh Abdur Rauf? Ternyata makam beliau ada di Desa Kilangan Aceh Singkil loh teman-teman. Yuk kita tur ke makamnya dan mendengarkan kisah sejarah lokal hasil wawancara penjaga makam. Sebuah desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil bernama Desa Kilangan, menjadi tujuan peziarah dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun dari luar Aceh seperti dari Sumatera Barat. Karena di desa ini terdapat makam Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Syekh Abdur Rauf merupakan salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Salah satu penjaga makam Syekh Abdur Rauf As-Singkili sejak tahun 2001, Asmudin mengatakan, makam Syekh Abdur Rauf As-Singkili direnovasi pada tahun 1987. Saat ditemukan, makam hanya berupa bangunan kayu beratap rumbia. Makam berada di dalam bangunan dengan ukuran 7x14 meter persegi, dengan dinding porselen warna hijau dan putih. Bentuk bangunan seperti masjid menciptakan nuansa Islami di makam ini. Di tengah ruangan merupakan makam Syekh Abdur Rauf yang di atasnya terdapat bebatuan putih, kulit kerang besar, dan ditutupi kelambu hasil sumbangan dari para pengunjung. Di dalam bangunan makam tersebut juga disediakan buku-buku agama dan perlengkapan sembahyang. Makam diperkirakan sudah ada sejak tahun 1100 Masehi dan kemudian dibangun dengan sumbangan masyarakat Sumatera Barat. Makam Syekh Abdur Rauf memiliki panjang 9x1 meter persegi. Asmudin menuturkan ketika gempa besar melanda Aceh Singkil, makam Syekh Abdur Rauf tidak mengalami kerusakan. Sementara rumah-rumah di sekitar runtuh. Pada musim banjir, air juga tidak dapat naik ke makam meskipun di sekitarnya sudah tergenang banjir. Asmudin mengatakan, di tempat tersebut peziarah juga banyak yang berdoa untuk mendapatkan kesembuhan. Makam ini ramai dikunjungi setelah Idul Fitri dan Idul Adha sampai bulan Rajab. Peziarah banyak datang dari Sumatera Barat, karena Syekh Abdur Rauf memiliki murid di Sumatera Barat, yakni Syekh Burhanuddin, yang mengembangkan Islam di ranah Minang. Di Aceh terdapat dua makam yang masing-masing diyakini sebagai makam Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Satu berada di Aceh Singkil dan yang satunya lagi di Siak Kuala, Banda Aceh. Baik di Singkil maupun di Banda Aceh, lokasi makam ini banyak dikunjungi peziarah. Bahkan, lokasi makam ini dijadikan wisata religi oleh pemerintah daerah setempat.
Nah, teman-teman sudah tahu kan tentang makam Syekh Abdurrauf As-Singkil yang ada di Desa Kilangan? Semoga teman-teman yang sudah menonton video ini dapat mengambil pelajaran yang positif ya, dan terus lestarikan sejarah lokal yang ada di daerahmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi generasi muda bangkitkan kecintaan pada sejarah? Manfaatkan media sosial yang ada untuk memperkenalkan sejarah lokal kita. Jangan mau kalah dong untuk berkreasi. Makasih semuanya. Assalamualaikum. See you.